Saya ingin sampaikan bahwa secara formal ya sesungguhnya kami belum menerima salinan putusan ya atas putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terkait dengan perkara ini, karena kita tahu bahwa putusan ini kan baru dibacakan kemarin ya. Nah, yang kedua bahwa dari pemberitaan yang kita ikuti juga di media dan kita ikuti pembacaan putusan itu, bahwa tentu kami dari jajaran jaksa penuntut umum yang pertama menyatakan menghormati ya setiap putusan yang sudah disampaikan oleh hakim, khususnya dalam hal ini Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap perkara ini, karena memang bahwa kami melihat bahwa dari putusan yang telah dibacakan sesungguhnya telah mempertimbangkan ya alasan-alasan dari jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya ketika jaksa penuntut umum menyatakan banding terhadap perkara ini ya. Mengapa? Karena esensi dari alasan banding penuntut umum ketika itu adalah bahwa putusan pengadilan negeri atau putusan pengadilan tipikor ya belum mempertimbangkan rasa keadilan hukum dan keadilan masyarakat ya, karena kita tuntut 12 tahun dan diputus 6,5 tahun. Dan dalam putusan Pengadilan Tinggi Jakarta justru majelis memberikan putusan yang secara maksimal, yaitu pidana penjara selama 20 tahun dan pengenaan uang pengganti sebanyak 420 miliar dan subsidiar 10 tahun. Jadi oleh karenanya kami melihat bahwa hakim ya pada Pengadilan Tinggi Jakarta sudah memberikan putusan yang begitu maksimal. Nah, yang berikut kami juga mau sampaikan bahwa masyarakat harus memahami inilah yang disebut dengan mekanisme persidangan yang harus dihormati ya. Mengapa? Karena bisa saja hakim pada pengadilan tinggi ya sependapat atau tidak sependapat ya dengan apa yang sudah diputuskan oleh hakim di bawahnya ya, misalnya dari pengadilan negeri, oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung sebagai pengadilan terakhir ya. Nah, sehingga kita harus memaknai bahwa mekanisme persidangan ini tentu didasarkan pada keyakinan dari hakim bahwa hakim pada Pengadilan Tinggi Jakarta meyakini dan memberikan putusan maksimal terhadap yang bersangkutan. Tentu ini harus menjadi penghormatan terhadap putusan itu sendiri, walaupun Pengadilan Tinggi tentu tidak sependapat barangkali dengan apa yang sudah diputus oleh pengadilan di tingkat bawahnya. Nah, lalu bagaimana ke depannya ya? Nah, maka kalau kita mengacu kepada hukum acara ya sesuai ketentuan pasal 245 KUHP, nah tentu dengan putusan ini maka kewajiban pengadilan untuk menyerahkan ya salinan putusan ini kepada pihak-pihak, kepada terdakwa maupun kepada ya kami selaku jaksa penuntut umum. Nah, atas dasar itulah maka nanti apakah terdakwa dalam waktu 14 hari akan bersikap ya menerima atau tidak menerima terhadap putusan ini. Nah, jika misalnya terdakwa menerima, tentu putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap. Tapi jika terdakwa belum menerima, maka terdakwa memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, dalam konteks ini tentu kami melihat bahwa putusan ini kan sudah maksimal ya dari sisi penuntut umum, maka kami nanti tinggal melihat bagaimana sikap dari terdakwa ya dalam perkara ini, apakah mengajukan upaya hukum atau tidak. Saya kira begitu. Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.